Hai guys, sekarang pengen ngebahas soal Superman atau Superman Legacy yang dari judul Superman Legacy sekarang jadi Superman kan. Nah, si Superman ini sebenarnya aku bilang ini film yang sangat epic. Karena kenapa? Aku mau bahas dari dua sisi. Sisi pertama adalah bagaimana Lex Luthor ini punya rasa envy atau rasa iri terhadap Superman. Ini tergambarkan sekali. Maybe bukan film yang diceritakan dari awal, tapi kita dapat mengerti gitu. Rasa irinya Lex Luthor ini tergambarkan sekali dari bagaimana niatnya dia istilahnya menyerang Superman dengan beberapa hal yang dia pelajari tentang Superman. Maksudnya ada beberapa kejutan yang membuat rasa iri Lex Luthor ini terjawab. Maksudnya dari awal pun si Lex Luthor ini sudah terlihat tidak suka dengan Superman gitu ya. Dimana Lex Luthor ini berusaha untuk istilahnya mencoba untuk menjelek-jelekan Superman dari bidang politik, dari orang-orang yang sebenarnya awalnya percaya terhadap Superman gitu ya. Awalnya mungkin nggak ngefek itu ke Superman, tapi maksudnya gini, Lex Luthor ini berhasil mengganggu Superman dengan cara yang istilahnya dia menggerakkan hati seorang yang mengenal Superman sebagai orang baik dengan memanfaatkan Luthor Scope. Dia berusaha untuk istilahnya membuat orang lain benci terhadap Superman karena dia adalah seorang alien. Nah, si Lex Luthor ini atau si musuhnya ini bukan musuh yang bisa istilahnya dianggap remeh, karena memang gini, Lex Luthor ini kayak beneran benci gitu sama Superman. Sedangkan Superman di sini adalah orang yang awalnya dipercaya, tapi ada beberapa sisi kelemahan juga yang dikasih tunjuk. Maksudnya gini, tadi kan kita tahu ya bahwa Lex Luthor berhasil membuat satu enigma atau satu hal yang persis sekali dengan Superman, sehingga dia menggunakan hal itu untuk melawan Superman. Dan juga dia selalu menyelidiki apapun tentang Superman, dan dia itu punya rasa iri yang membuat dia pengen Superman kalah pokoknya gitu ya. Superman pokoknya harus ada di tangannya dia. Nah, awalnya hal itu tidak menggubri Superman, tapi gini, pada saat Superman ada dalam istilahnya tekanan politik, tekanan sosial terhadap apa yang dilakukan sama Lex Luthor gitu ya, dia justru menunjukkan kelemahannya, menunjukkan bahwa dia adalah juga orang biasa yang bisa lemah. Tapi ada beberapa scene di awal yang menunjukkan bahwa Superman menjadi simbol harapan yang membuat kayak orang-orang tuh masih percaya terhadap dia, masih mengagung-agungkan dia. Maksudnya bukan mengagung-agungkan secara lebay, tapi istilahnya tuh Superman adalah harapan bagi setiap orang. Nah, itu yang digali oleh
James Gunn yang justru melemahkan Superman di pertengahan film gitu ya. Superman juga orang atau juga sosok superhero yang sebenarnya kuat, tapi ada beberapa scene yang membuat dia harus kayak apa ya, menyadari bahwa dia itu perlu bantuan dari orang lain gitu ya. Lois Lane contohnya. Lois Lane ini digambarkan sebagai sosok yang mencintai Clark Kent tapi tidak mencintai Kal-El. Maksudnya gini ya, dia itu tetap profesional sebagai wartawan yang mewawancarai Clark Kent sebagai Superman gitu ya, Kal-El sebagai Superman, tapi dia itu punya sisi yang juga mencintai Clark Kent sebagai Clark Kent himself gitu. Maksudnya sebagai manusia tuh dia mencintai hal itu, cuman ada beberapa hal yang justru melemahkan Superman dalam arti kok pada saat dia dicemooh, dia dihakimi gitu ya sama orang-orang lain. Kadang Lois Lane ini kayak apa ya, mengiyakan berita itu gitu. Ya memang mereka bekerja dalam satu newspaper, satu koran gitu ya, satu surat kabar yang memberitakan Clark Kent juga gitu. Tapi dalam hal ini Superman, tapi kalau Clark Kent mewawancarai Superman, dia bisa membela diri, tapi pembelaan itu kadang nggak dapat dari si Lois Lane sendiri kalau kan lihatnya gitu. Karena gini, Lois Lane itu masih mencecar beberapa berita yang dia sangkakan terhadap Superman walaupun dia tahu kebenarannya. Nah itu yang menunjukkan satu hal yang menunjukkan bahwa Lois Lane juga kadang-kadang men-trigger kelemahannya Superman dalam hal ini. Gitu. Aku sukanya di sini adalah film ini menunjukkan kelemahan Superman, greedy-nya atau envy-nya dari Lex Luthor, dan bagaimana Superman bisa bangkit dan meyakinkan orang-orang lagi bahwa dia akan membantu orang-orang walaupun dia sedang lemah, tapi dia tuh sadar bahwa dia adalah simbol harapan bagi setiap orang. James Gunn ini berhasil menurutku untuk menghadirkan film ini secara epik. Nah, si James Gunn hanya gagal pada saat memperkenalkan 3 karakter yang tergabung dalam Justice Gang yang orang-orang nggak tahu itu sebenarnya siapa gitu. Perubahan judul dari Superman Legacy menjadi sekedar Superman itu juga epic menurut aku. Superman Legacy adalah peninggalan Superman bisa dimasukin ketika harapan yang udah sempat hilang dari orang-orang ditinggalkan sama Superman ya, sampai dia mendapatkan harapan lagi dari orang-orang tersebut di akhir film sebenarnya. Tapi untuk memperkenalkan Superman dari sisi yang lemah ini, kata Superman adalah, atau judul Superman adalah judul yang tepat. Iya. Itu sih yang lebih salah dari Superman 2025. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye guys.